Mohon izin, Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Senior Ramadan Daftar 210309. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai permodelan transportasi menggunakan aplikasi PTV Visim. Di mana PTV Visim ini berasal dari negara Jerman dan regulasi kendaraannya jalan jalan di jalan lajur di jalur kanan, sedangkan untuk Indonesia di jalur kiri. Jadi kita merubah terlebih dahulu di mana caranya base data, network setting, dari right dirubah menjadi live. Lalu klik OK. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu insert background, di mana background yang nanti kita akan membuat ruas jalan dan persimpangan. Caranya itu klik background image, klik kanan add background image, masukkan background yang akan digunakan. Klik OK. Setelah itu set skill pada background dengan cara klik link, klik kanan, set skill, tarik dari simpang sini sampai simpang sini. Dikarenakan pada kondisi existingnya jaraknya 400 meter, jadi kita sesuaikan. Setelah selesai, di background agar tidak bergeser, lalu kita sesuaikan lagi. Langkah selanjutnya itu membuat link. Jadi untuk membuat link, caranya itu klik link, pastikan tanda berita linknya tidak tebal, buat dengan cara klik tahan kontrol pada keyboard lalu klik kanan, geser, setelah itu pas. Untuk namanya sesuaikan, dan untuk lebarnya juga sesuaikan, dimana untuk eh, jumlah jalur pada pendekat pada kaki simpang sebelah kiri ini 4/2 4/2 D. Jadi kita tambahkan 2, setelah itu lebarnya tetapkan saja, itu klik OK. Setelah itu kita membuat eh, jalur sebelahnya itu dengan cara klik generate opposite direction. Oke. Nah, setelah itu buat dengan cara yang sama pada kaki simpang yang lainnya. Hmm, hmm. Untuk jalan ini terdapat belokan, jadi bisa kita sesuaikan dengan cara klik kanan pada klik kiri pada link, klik kanan yaitu add point. Nah, lalu kita sesuaikan saja bentuknya. Ini, ini. Setelah sesuai, klik arrow opposite direction untuk membuat arah sebaliknya. Nah, itu disesuaikan.
Perlu diingat, dikarenakan kita menggunakan aplikasi izin yang versi student, jadi kita hanya bisa membuat panjang jalan dengan maksimal 1000 meter, 1 kilometer. Hmm, itu ulangi. Untuk di sini hanya terdapat jenis jalannya 2/2 update. Jadi tidak sesuai. Pada kaki simpang yang ini terdapat eh, lajur untuk menyalip, di mana tidak terdapat pembatas, yaitu undivided. Jadi nanti kita akan membuat jalur untuk menyalip, di mana edit, lalu kasih as overtaking lane. Untuk as overtaking lane itu biasanya lebih kecil dari jalur banyak. Kita ubah menjadi 2. Itu oke. Setelah itu kita buat arah sebaliknya. Lalu agar tidak lubang pada saat nanti di 3D-kan, kita tempel nah, kita lihat lebih dekat ini ada lubang, jadi kita tempel.
Ya dirasa sudah rapi. Selesai. Coba lihat menggunakan tiga dimensi. Ini dapat sedikit lubang. Kita rapikan lagi. Ini dirasa cukup. Nah, itu kita balik ke dalamnya. Setelah kita membuat semua kaki simpang, yaitu yang paling oh, eh, untuk mendekati simpang biasanya tidak bisa menyalip, jadi kita di sini membuat bit konektor. Jadi kita speed jalannya, lalu di sini kita membuat link. Oke. Apa tadi ini 2 meter disesuaikan agar ukurannya sama. Setelah itu kita buat konektornya dengan cara klik kanan sama menggunakan kontrol lalu pas. Oke. Setelah setelah membuat link pada semua pendekat, kita membuat konektor di mana dengan cara tetap perintahnya link, lalu klik link yang akan dibuat konektor, lalu klik tekan kontrol, klik kanan. Perlu diingat, jangan sampai terlalu jauh dari poin yang ujung. Kontrol, klik kanan, lalu sambungkan dengan pendekat yang ingin disambungkan. Lalu enter. Sini terlihat kurang begitu bagus, jadi nanti kita sesuaikan kalau tidak itu satu. Jadi lakukan pada semua pendekat.
Setelah selesai semuanya, kita drag semua, klik kanan, generate split line. Sini yang awalnya 3, kita rubah bebas 7, 8, kita menggunakan apa saja. Oke. Lalu ulangi menggunakan mungkin 10. Nah, baik, ini sudah seperti ini. Akan buat untuk simpan yang selanjutnya. Mana di sini dari satu jalur eh, lubang kedua jalur. Jadi kita membuat dua. Mana artinya jika kita tidak membuat dua, maka yang memiliki konektor lah yang memasuki ruas tersebut. Jadi kita buat dua. Hmm, Agar terlihat rapi, kita tempel menggunakan perintah areas polygon. Cara sama di kanan.
Selesai. Demikianlah tutorial untuk pembuatan link dan konektor. Selanjutnya yaitu vehicle type dan composition, di mana pada Jerman, pada negara Jerman jarang orang menggunakan sepeda motor, dengan di Indonesia banyak. Jadi kita akan memasukkan jenis kendaraan sepeda motor dengan cara yaitu base data vehicle type. Lalu, nah di sini hanya 8. Kita klik klik tambah, lalu kita klik sepeda motor, lalu kategorinya kita baik, untuk modelnya tetapkan saja, nanti kita rubah. Ini tekan baik semua di function and distribution, klik OK. Nah, masih masih modelnya masih car, kita rubah, diklik add. Nah, setelah itu masuk ke base data distribution, itu ada 3D models. Nah, setelah itu kita rubah di sini, isi nama sepeda motor. Setelah itu ini modelnya hapus, kita rubah add open directory of default model vehicle route. Nah, di sini ada banyak jenisnya, ada seperti ini dan skuter. Kita buat seperti ini biar terlihat maju. Setelah itu mobil ini bisa digeser seperti ini, lalu klik OK. Ini agar tidak bingung untuk menamai apa tidak agar tidak bingung apa yang dimaksud dengan garis dua, yaitu klik graphic vehicle composition, bukan base data buat 3D models. Ini bisa digeser. Nah, lalu di input sepeda motor. Selesai, kita membuat vehicle. Ini kapasitinya kita buat 2, di mana berboncengan, di mana kendaraan itu berboncengan maksimal 2, sepeda motor maksudnya. Setelah itu kita buat bus sedang. Oke. Di sini jika punya gambar sendiri bisa dirubah, klik add, lalu masuk di 3D models, sedang, lalu add, masukkan, terus seperti ini, klik open, seperti ini, klik OK. Masuk di 2D models, hari lama, terus, nah, lalu untuk yang ketiga yaitu bus gandeng. Sama seperti sebelum-sebelumnya, semua. Oh ya, untuk bus sedang ini okupansinya semua 30. Bus gandeng kemungkinan 2 kali lipatnya 80 hingga 100, kita klik 80 saja. Lalu setelah itu kita input modelnya dengan add bus gandeng. Lalu kita rubah di sini add vehicle route. Nah,
pada Indonesia itu pintunya berada di sebelah kiri, yaitu kita pilih yang door left, lalu klik open. Nah, untuk bis gandeng ini untuk tempat ini untuk depannya, yang belakangnya kita masukkan yang rear. Untuk pilihannya yang door left juga sama. Oke, nah tampilannya seperti ini. Lalu klik OK. Itu nama dibuat titik model terus gandeng. Untuk vehicle tab cukup seperti itu. Lalu kita masuk di vehicle composition dalam cara traffic, lalu vehicle composition. Nah, untuk vehicle composition ini di mana eh, apa saja kendaraan yang ada di pendekat tersebut. Di sini kita masukkan pendekat satu. Satu ini apa saja? Ini ada dua tipe, car sama HGV. Jadi kita input lagi, ini menggunakan sepeda motor. Nah, untuk free flow bebas sesuai dengan survei yang dilakukan atau sesuai dengan keinginan. Untuk car di sini saya memakai 30%. Untuk kendaraan HGV ini kita pilih biasanya sedikit ya, cuma 5% saja. Ini 5%. Tidak harus 100%, akan tetapi biar tidak bingung, kita 100% saja. Lalu untuk kendaraan, untuk mobil, jika punya data terkait spot speed, silakan digunakan. Tapi saya akan menggunakan kecepatan default yang ada di aplikasi VSIM. Untuk car mungkin 50, untuk sepeda motor mungkin agak lebih kencang, jadi 80, HGV mungkin agak sedikit pelan, itu mungkin 30. Setelah itu, setiap pendekat pasti memiliki komposisi kendaraan yang berbeda-beda, sesuaikan. Pendekat wah, untuk kecepatannya, setiap pakai ruas pasti ada yang berbeda, lalu sesuaikan juga. Ini saya buat sama, agar tidak bingung nantinya. Ini juga saya buat sama. Setelah itu sama, karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pendekat, silakan buat masing-masing pendekatnya. Apa jika pendekat ini dan pendekat ini sama, jadi buat satunya tidak apa-apa. Tapi langkah baiknya buat pendekat beda-beda. Baik, saya akan melanjutkan tutorial aplikasi permodelan transportasi yaitu VSIM, di, di mana langkah selanjutnya yaitu vehicle input. Vehicle input ini dimasukkan di step-step terdekat yang memasuki simpang. Seperti ini dengan cara
klik vehicle input, pastikan tulisan bercetak tebal dan berwarna kuning, yaitu klik link yang akan diinput, klik kanan, add new vehicle input. Setelah itu, kasih pendekat yang telah dibuat kemarin pada vehicle composition. Ya, ini untuk di sini saya menggunakan pendekat 1 dengan volume maksimal 2500. Untuk pendekat kedua di sini vehicle input dengan volume 2050. Lakukan cara yang sama pada link-link selanjutnya. Dan untuk pendekatnya sesuaikan dengan yang Anda inginkan. Untuk volumenya juga sama, sesuaikan. Dari sini saya menggunakan pendekat 4 dengan jumlah 1100. Terus, nah untuk di sini ada 2 vehicle input yang akan saya masukkan. Yang kedua dikhususkan untuk kendaraan bus sedang dan bus gandeng, mana jumlahnya cuma 50. Di sini untuk pendekat yang seterusnya dengan jumlah 740. Pendekat pendekat 6 itu untuk vehicle routing, volume tabnya tetap stochastic. Dan selanjutnya yaitu vehicle routing, dimana untuk vehicle routing caranya itu klik vehicle route, lalu klik link yang akan masukkan vehicle routing dengan cara klik add new static vehicle routing. Fungsi dari vehicle routing ini yaitu untuk memberi perintah kepada kendaraan untuk belok kanan, belok kiri, dan jalan terus. Untuk di sini reflow-nya itu jumlah yang belok kiri itu berapa. Di sini saya menggunakan angka 870. Untuk jalan lurus 880, yang belok kanan 800. Lakukan hal yang sama pada simpang yang lain. Ini saya menggunakan 680, 700, 670. Ini saya menggunakan 800, 100, 600. Tadi di sini menggunakan 2 vehicle input, untuk routingnya sama, menggunakan 2 vehicle input. Ini untuk khusus
jalan lurus saja, masukkan. Oh, untuk routing yang kelima ini tidak semua kendaraan, yakni hanya kendaraan bus gandeng dan bus sedang. Setelah itu, kita di sini, dekat yang di sini, sama, sama, sini, belok kiri, dan jalan lurus. Belok kirinya di sini menggunakan 450, ini 400. Tadi untuk vehicle input, kita masukkan di ruas jalan yang masuk ke simpang, akan tapi untuk vehicle routing, kita menggunakan di semua ruas. Jadi untuk yang ruas jalan di sini, kita kasih vehicle routing karena kendaraan yang di sini akan melanjutkan perjalanannya belok kiri dan belok kanan. Ini untuk belok kirinya 1200 dan 1100. Untuk yang di sini belok kiri lurus belok kanan mana lur mana untuk mulanya sama semua seperti itu. Jadi untuk vehicle routing caranya seperti itu. Lalu yang selanjutnya desire speed, di mana desire speed ini menentukan kecepatan pada ruas jalan tersebut dengan cara klik desire speed atau desire speed decision, lalu klik kanan, klik desire speed decision. Itu muncul pokok seperti ini, klik OK. Nah, setelah itu klik di sini, show list. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini terlalu banyak kolom sehingga perlu disederhanakan. Nah, cara klik gambar calling list, nah itu yang tidak digunakan dihilangkan. Nah, perlu diketahui sebelumnya di sini Visi menggunakan kode di mana untuk yang nomor 10 ini car dilihat dari vehicle composition. Oh, salah. Di iya, nah, di sini di vehicle class atau type di mana untuk car 10, HGV 20, bus 30, tram dan selanjutnya bike, bus sedang, sepeda motor 90. Nah, untuk di sini kita akan menghilangkan kecepatan yang kita input. Nah, itu nomor 30, 40, 50, 60. Singkirkan. Setelah itu, oke. Lakukan hal yang sama pada jalan yang lain. Ini,
Selesai semuanya, lalu kita akan merubah desain speed-nya, menentukan dengan ketetapan yang telah kita buat. Nah, ini mungkin untuk car dari 50. Cara cepatnya itu diklik, pencet shift, merubah dan shift-nya klik 50. Nah, seperti itu. Ini untuk push mungkin 25. Ini untuk push gandeng dan push sedang. Sesuaikan saja dengan kecepatan yang diinginkan. Nah, demikian untuk desired speed decision. Untuk selanjutnya yaitu reduce speed area. Speed area ini dipasang di konektor karena kendaraan pasti akan mengurangi kecepatannya pada saat berbelok. Jadi untuk memasukkan yaitu klik reduce speed area, lalu klik kanan, klik add new speed area. Oke. Setelah itu sesuaikan cara yang digunakan untuk kendaraan mengurangi kecepatannya. Lakukan hal tersebut di semua konektor. Lakukan di konektor yang sekiranya kendaraan akan mengurangi kecepatannya. Setelah itu Absolis di list biar terlihat ringkas. Setelah itu sama cara yang terjadi untuk meringkas kolom yang banyak itu tidak perlu dihapus ini sama ini terus klik OK. Nah, setting share speednya berapa untuk pengurangan kecepatan kemungkinan sama. Ini kita gunakan 15 meter per jam untuk reduce speed seperti itu. Biasanya reduce speed ini digunakan pada simpang yang tidak bersinyal karena pengemudi akan menurunkan kecepatannya dan akan menengok kanan dan kiri ketika akan melakukan belok kanan maupun ke kiri. Setelah itu masuk ke konflik area. Nah, di mana untuk konflik untuk yang berwarna kuning ini terjadi konflik area. Konflik area ini bisa kita setting. Nah, untuk yang di ini contohnya ini konflik yang terjadi antara kaki simpang yang dari sini lurus dengan simpang yang sini belok kanan. Jadi untuk menghindari tabrakan kita setting yaitu dengan
klik kanan, terus set status to 2, wait for one. Nah, di mana untuk yang warna hijau jalan dulu, yang warna merah menunggu warna hijau selesai habis kendaraannya. Nah, itu untuk yang kedua di sini sama, bebas untuk settingannya sesuaikan dengan yang Anda inginkan. Untuk konflik yang di sini kita menggunakan undeterminate. Di mana untuk undeterminate yaitu kendaraan yang melewati terlebih dahulu, dia akan melewati jalan terlebih dahulu hingga kendaraan yang jalan terlebih dahulu itu selesai. Setelah itu dilanjutkan dengan kendaraan yang akan lewat. Untuk konflik area seperti itu. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah apel di persimpangan. Gimana caranya, yaitu signal control. Nah, setelah itu tambahkan, nah, setelah itu kasih nama simpang 4. Oke, di sini nama simpang 4. Setelah itu signal group, karena di sini menggunakan 4 fase, namakan 4, lalu klik plus bagian kiri signal group, setting dan setting sequence-nya. Kita menggunakan red, green, amber dengan green 5, dengan red all 2, amber 3, misalnya 5. Lalu sama untuk yang lainnya. Setelah itu kita masukkan intergreen-nya, kita rubah semuanya jadi 5 semua. Setelah itu masuk ke sini program, nambah, setting. Sini kita akan men-setting hijaunya. Mana cycle time yang kita buat yaitu 110. Untuk waktu hijaunya sini merah 2, lalu hijaunya di sini kita rubah menjadi kita buat 35, jadi 32 tambah 35 37. Setelah itu kita masukkan di sini, ini kan ada 3 ember, lalu tambah 2 itu kita 5 di sini, itu 42. Ini menjadi hijaunya 40, ini 82, di sini tambah 5, 87 ditambah 30, 117, ini 105, 102, ini 145, 167. Seperti itu. Lalu jangan langsung dipencet close, klik yang seperti ini, save data and go to back to vision. Lalu klik OK. Setelah itu klik signal head, klik kanan, add signal head, yang grup 1, ya. Oke. Sini menggunakan yang kedua, menggunakan yang ketiga,
itu. Lalu kita coba nyalakan. Eh, itu. Baik, saya akan melanjutkan tutorial terkait permodelan PDF SIM, di mana langkah selanjutnya yaitu eh, driving behavior, di mana driving behavior ini perilaku pengemudi yang ada di jalan, di mana di aplikasi Visim ini driving behaviornya masih defaultnya yaitu di negara Jerman. Jadi kita sesuaikan dengan negara Indonesia dengan cara base data, lalu driving behavior. Nah, di sini ada 8 jenis driving behavior. Kita akan tambahkan bangun pokok seperti ini. Untuk angka-angkanya bisa disesuaikan dengan jurnal yang ada atau survei secara langsung. Di mana di sini saya akan menggunakan jurnal yang telah diberikan oleh dosen saya. Saya akan mengubah di sini untuk middle of line-nya saya ubah menjadi any dan uh, standingnya 0,2. Di sini distance drivingnya 0,4. Setelah itu di look ahead distance di mana pengemudi akan menyalip dalam penglihatan 100 meter. Saya rubah 100 meter. Yang yang selanjutnya di average distance still distance saya rubah ke 0,6 sesuai dengan di jurnal. Di sini sama 0,6. Untuk multiple part of safety distance di sini saya ganti 1. Untuk yang lainnya terus jangan dirubah, sesuaikan saja. Ini itu saja yang saya rubah dengan nama perilaku. Oke. Nah, setelah itu masuk di base data, link behavior. Nah, di sini tambahkan kasih nama. Di sini dirubah yang tadi. Setelah itu masukkan klik link. Di sini open solis. Nah, di sini ubah semuanya menjadi perilaku pengemudi. Setelah itu coba sekarang. Nah, akan katakan seperti ini, tidak sama dengan defaultnya.
tutorial setting tutorial itu. Baik, saya akan melanjutkan tutorial selanjutnya, yaitu pembuatan sinyal lalu lintas 3D, di mana di sini sudah di-setting terkait sinyal sinyal kontrolnya. Lalu di sini saya akan membuat 3D-nya dengan cara klik 3D traffic signal, lalu klik kanan add new traffic to. Setelah itu sesuaikan dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat yang simpel saja. Ini klik, dan jangan lupa untuk truk sinyal grupnya sesuaikan dengan pendekat yang Anda ingin buat. Untuk dekat sini saya akan di sini menggunakan sinyal grup 1. Untuk desainnya bisa diganti-ganti, bisa ditambahkan palang seperti ini, tingginya bisa ditambahkan jadi 5 meter, sesuaikan dengan yang Anda inginkan. Setelah itu untuk palangnya bisa digeser ke atas. Nah, untuk merubah menjadi ke kanan, klik flipper. Nah itu geser ininya pas. Setelah itu jika ini terlalu panjang bisa disesuaikan, jadi dirubah 4 meter. Nah, tambahkan lagi di sini kabelnya, nah lalu digeser. Ini sama, masukkan ke satu, lalu begitu. Nah, untuk yang bulat ini yang arah sinyalnya, setelah itu kita ubah arahnya, arah menghadap seperti ini, lalu sesuaikan caranya seperti ini. Ini untuk sambungannya, sesuaikan juga. Bila kita melihat readingnya, ini seperti ini. Nah, jika masih kurang pas, bisa sesuaikan lagi. Buat ke ujung sini. Seperti ini. Itu untuk apil. Selanjutnya yaitu untuk zebra cross. Kita buat terlebih dahulu linknya. Kontrol, tekan. Setelah itu, di sini tidak bisa lebar-lebar, cukup 2 saja untuk warnya. Nah, itu letakkan di link yang kita akan buat zebra cross. Setelah itu, klik pavement marking, klik kanan, pavement marking. Nah, di sini ada banyak arrow, diamond line, seperti ini, you-turn, roundabout us, dan zebra cross. Di sini saya akan membuat zebra cross dulu, lalu klik OK, lalu untuk ukurannya sesuaikan. Nah, sudah dilihat 3D-nya seperti ini. Dan untuk marka jalan, petunjuk, sama, klik kanan, new pavement marking. Nah, di mana ini mungkin lajur sini dibuat untuk lurus dan belok kiri, jadi sikan kiri. Nah, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Jadinya seperti ini.
Mungkin seperti itu untuk tutorial 3D. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu parking on street. Di mana parking on street ini menggunakan jalan sebagai lahan parkirnya. Yaitu caranya split link terlebih dahulu. Split link view. Nah, di sini parkir kemungkinan berada 100 sampai 150 meter dari dari simpang agar tidak terjadi kemacetan. Mungkin saya bukan akan 150. Nah, di sini telah ada split parking. Di sini saya menggunakan sekitar 200 meter jalan untuk lahannya. Nah, untuk split seperti ini. Setelah itu add lane left. Nah, di mana tuh lane left-nya ini gunakan sebagai parking. Nah, itu kita hubungkan klik link terlebih dahulu, vektor seperti ini. Oke. Sama. Oke. Setelah itu masuk di perintah parking lot, di mana add new parking lot. Masukkan di sini part untuk parking space-nya. Sini untuk panjangnya mungkin saya gunakan 30 dan satuan ruang parkirnya menggunakan 3. Jadi mungkin jadi satu ruang parkir untuk 10 mobil. Ini forward. Itu klik B. Nah, setelah itu sesuaikan. Setelah membuat parking cart, setelah itu buat routing, gimana masuk di vehicle routes, ini diganti menggunakan parking lot. Nah, setelah itu pastikan setelah masukkan vehicle road parking lotnya, setelah eh, vehicle road status dari berbagai simpang. Setelah itu sambungkan ke sini. Nah, mana karena ini hanya parkir mobil, kita unchecklist all tab-nya dan vehicle class-nya kita masukkan setelah itu parkir durasinya dan parkirnya sesuaikan. Itu kita coba. Nah, di sini kita ada mobil parkir. Ini sudah bisa. Itu untuk parkir on street. Baik, untuk parkir off street, di mana parkir off street ini menggunakan lembar kerja lain yang telah diberikan oleh istri saya. Itu caranya. Ini kopas terlebih dahulu.
yaitu pas tekan di sini. Nah, setelah itu sesuaikan arahnya. Untuk agar yang lainnya tidak eh, perintah-perintah yang lain, sini kita kunci semua, agar tidak acak-acakan punya. Lalu sesuaikan arahnya dengan cara ALT, klik link terlebih dahulu, lalu ALT, nah, sesuaikan seperti ini. Nah, setelah itu di sini terdapat vehicle input, kita buang. Nah, nah itu buat konektornya, sekarang ini. Itu masuk di vector roots, kita pindahkan bawaan vector roots, nah, ke sini, yes, itu sama juga, yes, ada, yes. Nah, di sini menggunakan vector class 01, kita rubah, akan call itu. Kemudian kita play. Nah, ini mau ada yang mau parkir. Untuk biasanya untuk parkir off street terdapat bayar karcis ataupun ngambil karcis. Kita buat di sini stop sign, menggunakan stop sign. Cara klik stop sign, klik kanan, klik stop sign. Ini boleh ambil karcis. Biasanya untuk ambil karcis itu waktunya sekitar sini, klik kanan add sekitar 1 detik itu. Untuk yang di sini bayar karcis, menggunakan sama seperti mungkin sini kita pakai 5 detik. Ini bayar karcis, oke. Untuk sebelum bayar karcis dan ambil karcis, mungkin kendaraan akan mengurangi kecepatannya. Mana caranya? Itu klik kanan, setting the speed, lalu sesuaikan. Ini juga klik the speed, sesuaikan. Lalu kita coba. Nah, di sini memperlambat kecepatan kendaraannya. Lama.
ini keluar. Nah, dia juga akan berhenti di sini untuk parkir bis sekitar 5 detik. Nah, kemudian mungkin seperti itu tutorial untuk parkir off street.